Shalom jemaat Tuhan, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan melalui kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita masuki minggu ke-7 dari perenungan katekismus reformasi. Saya akan membacakan pertanyaannya dan bersama-sama kita membacakan jawaban dan juga ayat Alkitabnya. Apa artinya menjadi gambar Allah? Menjadi gambar Allah berarti menjadi serupa dengan Allah dan memiliki tanggung jawab untuk mewakili Allah. Kita diciptakan serupa dengan Allah secara moral, emosional, mental, relasional, dan spiritual. Kita diciptakan untuk mewakili pemerintahan Allah yang penuh sukacita, adil dan benar bagi semua ciptaan. Dalam hal ini umat manusia berbeda dari semua ciptaan. Dan karena itu manusia dipanggil untuk berkuasa atas segala bagi kebaikan ciptaan itu sendiri. Kita baca dari Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Istri saya tuh sering mengatakan bahwa anak kami yang pertama mirip banget sama saya. Dari cara dia pakai baju, barang-barang yang dia sukai, musik yang dia dengarkan, makanan yang dia sukai. Dan yang paling sering istri saya katakan bahwa, mirip banget sama kamu. Itu kalau dia jalan, tangannya dimasukin di kantong sambil jalan. Istri saya langsung bilang, wah mirip banget sama kamu gitu. Saat saya merenungkan hal ini, ada pertanyaan mengapa ya anak kami itu melakukan semua hal itu. Mungkin saja karena dia mengagumi saya sebagai ayahnya. Dia ingin menjadi seperti ayahnya, seorang sosok yang dia cintai dan dia hormati. Dalam hubungan ayah dan anak adalah hal yang alami dan normal untuk meniru, untuk menjadi serupa, dan untuk membawa kebanggaan bagi sang ayah. Ini adalah gambaran yang indah tentang apa artinya menjadi gambar Allah. Kita manusia diciptakan menurut gambar Allah untuk menggambarkan dirinya sendiri. Ayat yang kita baca tadi dengan jelas mengatakan bahwa kita adalah imago Dei. Yang artinya bahwa kita diciptakan serupa dengan Allah secara moral, emosional, mental, relasional, dan spiritual. Kita diciptakan menurut gambar Allah untuk mencerminkan dan menampilkan Allah kepada semua ciptaan. Tetapi sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, gambar ini menjadi rusak. Kita adalah imago Dei yang rusak. Akibat dosa, kita lupa bahwa kita adalah gambar Allah yang seharusnya mencerminkan Allah melalui kehidupan kita. Tetapi justru dalam kehidupan kita ini, kita malah berusaha untuk menjadi Allah bagi diri kita sendiri. Kita lebih suka mencari kepuasan dan lebih suka menemukan kepuasan untuk diri kita sendiri. Dengan segala kebobrokan dan keberdosaan kita, tidak mungkin bagi kita untuk dapat mencerminkan Allah dengan kekuatan kita sendiri. Oleh sebab itu, kita perlu untuk terus memandang kepada Yesus, yang adalah gambar sejati dari Allah itu sendiri. Sewaktu berada di dunia ini, Yesus hidup dalam ketaatan kepada Allah, memperlihatkan karakter dan kemuliaan Allah. Bahkan ia rela menyerahkan nyawanya untuk kita yang adalah seteru Allah. Melalui apa yang Kristus lakukan, kita dapat diubahkan menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Hanya dengan terus memandang kepada Kristus dan karyanya, menghargai dia dan mengasihi dia, kita dibentuk tiap hari menjadi semakin serupa dengan gambarnya. Dan gambar Allah itu dapat dipulihkan. Implikasinya kepada kita menjadi gambar Allah itu memberi arti penting bagi kehidupan kita.
Karena setiap tindakan yang kita lakukan dapat mengarahkan orang lain juga kepada Allah. Sehingga apapun status kita, apapun tugas kita, apapun pekerjaan kita, baik itu sebagai orang tua, sebagai pasangan, sebagai anak, sebagai atasan, sebagai karyawan, atau apapun pekerjaan kita, biarlah keberadaan kita dapat mencerminkan gambar Allah. Dan setiap orang di sekitar kita dapat merasakan Allah dari setiap tindakan dan perkataan kita. Dan dalam perjalanan ini pun, Tuhan Allah tidak membiarkan kita menjalaninya dengan sendiri. Tapi bersyukur karena Dia memberikan Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang akan terus menyertai kita, mendampingi kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan, serta kemauan untuk dapat terus berjalan di dalam terang Injil Kristus, agar setiap hari hidup kita dapat terus diubahkan menjadi segambar dan serupa Allah, Sang Pencipta kita. Amin. Saya undang sekarang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Mari kita masuk dalam doa pertobatan kita. Minta ampun kepada Tuhan mungkin dalam kehidupan kita. Kita terkadang ingin menjadi Tuhan atas hidup kita sendiri. Kita tidak mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Dan kita tidak mencerminkan Tuhan dalam kehidupan kita. Silakan berdoa. Tuhan ampuni kami, karena kami begitu sering berpaling daripada Engkau. Dan gagal dalam mencerminkan Engkau melalui kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan karena pikiran, perkataan dan perbuatan kami juga terkadang tidak mencerminkan Engkau Tuhan. Roh Kudus bantu kami, pimpin kami, tolong kami. Agar semakin hari perjalanan kami ini bisa semakin serupa dengan Engkau Sang Pencipta kami. Sehingga kami bisa memancarkan Engkau dengan benar dan membawa kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang menyelamatkan dan memulihkan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.